Sepasang pria dan wanita bergegas memasuki hotel. Wanita itu kemudian melepas pakaiannya. Di saat yang sama, suami wanita itu sedang kritis di rumah sakit. Sedangkan pria yang tadi bersamanya, istrinya juga sedang kritis di rumah sakit yang sama. Tapi keduanya dengan berani melakukan hubungan, karena sesuatu yang menyakitkan telah terjadi dalam pasangan rumah tangga mereka. Beberapa hari yang lalu, In-soo dan Seo-yang tampak cemas menunggu di depan ruang operasi. In-soo sedang menunggu kabar istrinya, sementara Seo-yang sedang menunggu kabar suaminya. Saat ini keduanya tak saling mengenal. Keduanya hanya sedang menunggu pasangan masing-masing yang baru mengalami kecelakaan. Tapi janggalnya, istri In-soo, bernama Soo-jin mengalami kecelakaan yang sama dalam mobil suami Seo-yang. In-soo dan Seo-yang kemudian datang ke kantor polisi dan mengambil barang-barang dari pasangan mereka. Keduanya lalu dikejutkan karena melihat ada sebuah sutra di dalam keranjang barang bukti. Keduanya pun lalu pura-pura tidak memerhatikan hal itu. Seo-yang kemudian mengambil kamera milik suaminya. Lalu dia melihat isi dari kamera tersebut. Seketika raut wajahnya berubah. Dia mendapati perselingkuhan suaminya dengan istri In-soo dalam video kuda pacu yang direkam suaminya. Hal itu jelas menjadi bukti pengkhianatan yang telah mereka lakukan pada pasangannya. Tak ada lagi celah untuk menyangkal. Ketika di rumah sakit, Seo-yang menatap suaminya dengan penuh kekecewaan dan ketakberdayaan. Dia kemudian memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah hotel dekat rumah sakit. Secara kebetulan, kamarnya berseberangan dengan kamar In-soo. Saat ini In-soo mulai curiga pada istrinya, dan dia pun memeriksa ponsel istrinya dan membaca percakapan mesra istrinya dan suami Seo-yang. Karena merasa bukti belum cukup kuat, In-soo kemudian mencoba untuk mencari informasi lagi. Dia lalu berpura-pura bertanya pada Seo-yang. Setelah dia melihat konten video di kamera itu, In-soo langsung merasa terhianati. Saat ini, In-soo dan Seo-yang telah berada dalam situasi perasaan yang sama-sama berkecamuk. Suara tawa dalam video itu senantiasa bergema di kepala In-soo, menjadi pisau yang menusuknya setiap saat. Kecelakaan mobil itu telah membongkar semuanya. Suatu hari, polisi memberitahu mereka bahwa kecelakaan itu juga menewaskan seseorang. Karena sulit untuk menentukan siapa yang mengemudi, maka polisi pun memutuskan untuk pergi ke pemakaman korban. In-soo dan Seo-yang kemudian mengikuti polisi tersebut. Tapi, ketika sampai, mereka malah diserang oleh keluarga korban yang berduka. Saat itu, In-soo dan Seo-yang tak melawan sama sekali. Di jalan pulang, Seo-yang tampak sangat dilema dan menangis di pinggir jalan. Dia merasakan sakit hati yang luar biasa ketika suaminya dan selingkuhannya melakukan kesalahan. Tapi malah dirinya yang merasa bersalah dan disalahkan. Seo-yang benar-benar merasa terpukul. Sementara In-soo hanya berdiri dan menunggu di sampingnya. Ketika sudah malam, keduanya lalu kembali ke rumah sakit. Merawat pasien yang sedang koma bukanlah pekerjaan yang gampang, karena harus membantunya makan menggunakan selang, lalu membersihkannya dan memandikan tubuhnya. Tapi setiap kali In-soo melihat istrinya, aksi bejat dalam rekaman selalu muncul begitu saja di pikirannya. In-soo memang tidak menangis, tapi malam itu dia termenung dalam mobil dan memutar musik yang kencang. In-soo memang tak menangis, tapi tentu saja hatinya teriris. Mungkin karena pengalaman yang sama, mungkin juga karena saling pengertian. Sejak saat itu, In-soo dan Seo-yang mulai menjadi akrab, dan perasaan antara keduanya sepertinya mulai tumbuh karena kesamaan rasa pedih. In-soo dan Seo-yang, pasca kecelakaan mobil terjadi, telah mengetahui perselingkuhan pasangannya, dan membuat keduanya memiliki nasib yang sama. Mereka berusaha untuk saling menguatkan dalam menghadapi kenyataan. Hari demi hari berlalu, pasangan selingkuh itu belum juga siuman. Di jendela kamarnya, Seo-yang melihat In-soo sedang bermain bola salju sendirian. Tiba-tiba dia merasa In-soo adalah seorang yang menarik. Kemudian Seo-yang menghampirinya. Ini adalah pertemuan intim yang pertama antara keduanya. Mereka lalu pergi minum teh, saling cerita tentang pekerjaan masing-masing. Mereka juga saling jadi pendengar yang baik. Hal ini cukup mengobati kesedihan yang mereka alami. Waktu pun terus berjalan. Suami Seo-yang maupun istri In-soo masih belum siuman. Tapi selama itu, In-soo dan Seo-yang makin intim bertemu dan saling memberi perhatian yang lebih. Maka perasaan cinta antara keduanya tak terelakkan. In-soo lalu membawa Seo-yang ke sebuah hotel. Mereka sepakat untuk membalas perselingkuhan itu. Saat melepas pakaiannya, Seo-yang tampak sedikit ragu. Sementara In-soo terduduk di sofa dengan raut yang serius. Ketika mereka saling menatap, maka semua keraguan pun menghilang, dan mereka mulai melakukan cocok tanam yang pertama. Seo-yang menyukai suasana musim semi, sementara itu, In-soo menyukai musim dingin yang bersalju. Keduanya kini memiliki perasaan yang lebih dalam.
Sejak kenyataan menyakitkan itu terungkap, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama. Ketika itu bel kamar Insu tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah ayah mertuanya yang mengajak pergi ke rumah sakit. Insu kemudian bergegas ke dalam dan menyembunyikan Seo Yang di kamar mandi. Insu tampak panik, padahal dia bisa saja berdalih jika istrinya yang duluan selingkuh. Tapi tetap saja Insu berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Seo Yang. Dia lalu segera mengajak ayah mertuanya pergi. Tiba-tiba di tengah jalan Insu bilang dia lupa mengunci pintu. Lalu dia bergegas masuk lagi ke kamar mandi. Seo Yang berusaha meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Di saat itu, Insu langsung memeluknya. Tapi momen itu akan segera berlalu. Hari ini Insu menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa istrinya telah siuman. Insu kemudian meninggalkan Seo Yang dan pergi ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, dia seperti memikirkan sesuatu. Insu merasa apakah dia harus bertahan dengan istrinya yang telah menyakitinya ini. Saat melihat istrinya yang telah siuman, Insu melihat tatapan kosong istrinya, dan dia belum bisa berbicara sama sekali. Saat itu juga, Insu berpikir akan lebih baik jika istrinya meninggal. Sementara itu, Seo Yang mulai menghabiskan waktu sendirian. Dia berusaha menghibur hatinya dengan berjalan-jalan di pantai. Suatu hari dia mencoba menemui Insu, tapi dia tak sengaja melihat dari luar jendela kamar Insu yang sedang menyuapi istrinya makan. Seketika Seo Yang pun merasa cemburu. Namun, Seo Yang sadar bahwa rasa cemburunya hanya akan mengganggu hubungan Insu dan istrinya. Jadi dia berusaha untuk memendam semuanya sendiri, lalu duduk di samping suaminya dan terbaring di dada sang suami. Seo Yang benar-benar berada dalam situasi yang dilema, dan satu sisi dia kehilangan dukungan. Dokter kemudian memberitahu Seo Yang tentang keadaan suaminya yang makin kritis. Dokter pun meminta Seo Yang siap menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sementara itu, karena keterbatasan alat medis di rumah sakit, Insu memutuskan untuk memindahkan istrinya di rumah sakit besar di Seoul. Apa yang harus dilakukan Seo Yang? Keduanya tahu bahwa pasangan mereka mengalami kecelakaan mobil yang membuat keduanya kritis dalam waktu yang lama di rumah sakit. Di saat yang sama, keduanya telah memiliki hubungan yang intim akibat perselingkuhan yang terbongkar. Namun, saat ini istri Insu telah siuman, dan dia ingin membawa istrinya ke rumah sakit besar untuk perawatan lanjut. Ketika Seo Yang mengetahui kabar itu, dia memberi ucapan selamat pada Insu, dan mulai menjaga jarak dari pria tersebut. Bahkan untuk pulang ke kamar hotelnya, Seo Yang sengaja menunggu Insu memasuki ruangan lebih dulu agar tak berpapasan. Tapi beberapa hari kemudian, Insu memutuskan untuk menemui Seo Yang lagi. Saat melihat wajah Insu, Seo Yang benar-benar tak bisa mengendalikan perasaannya, dan dia pun menerima ajakan kencan dari Insu lagi. Keduanya lalu pergi ke sebuah hotel dan bercocok tanam lagi. Sebenarnya mereka tahu bahwa keduanya harus berpisah, tapi tak satu pun dari mereka yang mau mengakhiri hubungan itu, dan saling berusaha untuk melupakan semuanya. Hari berikutnya, Seo Yang bergegas keluar dari hotel dan menuju rumah sakit karena mendapat kabar kematian suaminya. Mungkin ini bisa melegakan hati Seo Yang, karena sekarang dia tak lagi memiliki ikatan pernikahan. Saat ini Seo Yang telah pergi dari kamar hotel tanpa memberitahu Insu, tapi keduanya lalu bertemu lagi di rumah duka suaminya. Insu kemudian menghampiri Seo Yang untuk mengucapkan perasaan duka atas kematian suaminya. Di perjalanan pulang, Insu tampak memikirkan sesuatu, karena keduanya telah memutuskan untuk tak melanjutkan hubungan gelap itu lagi. Saat ini, istri Insu perlahan mulai pulih. Ketika istrinya melihat ketegaran Insu yang masih mau bersamanya, membuatnya merasa kebimbangan. Saat di rumah sakit, Insu kemudian bilang pada istrinya tentang kematian suami Seo Yang. Pada saat ini, keduanya telah mengerti. Seo Yang lalu kembali ke hotel untuk berkemas dan akan segera berangkat. Tapi ketika berada di stasiun, Seo Yang tiba-tiba dilema. Dia ingin melihat Insu lagi. Dia kemudian balik melihat ke jendela kamar Insu. Seo Yang yakin Insu telah bahagia lagi. Tapi, di lain sisi Insu malah tampak menderita. Meskipun keduanya masih saling mencintai, tapi ada norma yang mesti dipatuhi. Karena masyarakat telah menyepakati norma itu, keduanya lalu kembali ke kehidupan masing-masing. Suatu kali di bulan April yang mestinya masuk musim semi, tiba-tiba salju berjatuhan, dan dua orang yang berada di lokasi berbeda menyaksikan keanehan salju tersebut. Lalu keduanya sama-sama berpikir bahwa alam telah mempertemukan mereka lagi melalui keindahan musim dingin di bulan April ini, sekaligus menjadi tanda perpisahan mereka, kedewasaan mereka dalam memaknai cinta, kesabaran dan ketegaran dalam diri masing-masing. Mungkin akan selalu menimbulkan pro dan kontra, tapi bagaimanapun, keduanya tak saling meminta pergi.
Ataupun sebaliknya, keduanya tak lagi saling meminta untuk bertemu dan menjalani hari-hari yang singkat itu. Meskipun mereka sadar betapa sulitnya menerima kenyataan tersebut, atau betapa gila keduanya saat ini, karena berada dalam situasi yang sulit untuk dimengerti. Tapi, keputusan terbaik adalah melepas kenangan yang singkat itu, dan kembali pada tanggung jawab masing-masing. Hidup memang tak selalu mulus. Selalu ada dinamika di dalamnya. Sama halnya dengan kisah percintaan, kadang tersandung dan jatuh. Tapi di balik itu semua, masing-masing orang berhak untuk merasa bahagia. Baiklah, video kali ini telah berakhir. Terima kasih telah menontonnya ya. Jangan lupa like, follow, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.